Hari ini sebenarnya saya ingin mengajarkan tentang satu poin Bapak Ibu yang menjadi akhir dari tema besar kita. Tapi ada sedikit gangguan. Nanti saya akan bisa bagikan Bapak Ibu di waktu kesempatan yang lain ya. Nah, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 Bapak Ibu, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Simak dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi, kata Ayub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam sebuah realita Bapak Ibu, banyak orang yang mudah menukar sesuatu yang berharga, sesuatu yang kekal, itu demi sesuatu yang murahan, ya, atau yang sementara. Seperti contohnya menjual masa depan demi kenikmatan sesaat. Nah, dalam ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, Alkitab mencatat satu kisah yang sangat tragis tentang Esau, ya, di mana Esau ini menjual hak kesulungannya hanya demi semangkok makanan merah karena Esau lapar, ya kan? Apa yang membuat kisah ini penting? Karena begini Bapak Ibu ya, kenapa ini sesuatu yang penting? Karena hak kesulungan itu bukan hanya soal warisan, ya, tetapi itu simbol panggilan ilahi. Tidak hanya berbicara tentang warisan, Bapak Ibu, tetapi sekali lagi, hak kesulungan itu berbicara tentang panggilan ilahi, berkat rohani, ya, masa depan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, dari apa yang kita baca ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita agar kita tidak mengulangi kebodohan yang sama, ya, yaitu menjual,
ya, hak warisan kita, warisan rohani kita, itu untuk hal-hal yang sifatnya sementara tadi, yang hal-hal yang sifatnya murahan. Jangan sampai kita jual seperti itu. Nah, di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, dalam suatu keluarga dalam satu keluarga, anak sulung itu memegang satu peranan yang penting. Ia tidak hanya dilahirkan sebagai sebagai orang yang pertama, ya, tetapi juga diberikan sebuah tanggung jawab, ya, dan kehormatan yang besar bagi anak sulung seperti itu, ya. Jadi dia dipercayakan sebuah tanggung jawab besar. Dia dipercayakan sebuah kehormatan yang besar bagi anak sulung. Itu dalam tradisi Ibrani, Bapak Ibu, ya. Nah, hak ini, Bapak Ibu, Saudara, mencakup lebih dari sekedar warisan harta. Kalau dalam konteks dulu, Bapak Ibu, dalam Ibrani sana, anak yang sulung ini, Bapak Ibu, itu mendapatkan 2 bagian, ya, dari seluruh warisan keluarganya. Tidak hanya itu saja, ya, tetapi ia juga diangkat menjadi pemimpin keluarga ketika ayahnya meninggal. Sepertinya hampir-hampir seperti orang Batak, kira-kira begitu, ya. Nah, sebagai anak yang sulung, Bapak Ibu, yang diberikan kepercayaan, yang kehormatan yang tinggi, yang ilahi, Bapak Ibu, maka ia harus meneruskan nilai-nilai, ya, tanggung jawab, bahkan arah rohani dalam keluarganya. Khususnya dalam keluarga Abraham di sini, Bapak Ibu, hak kesulungan itu jauh lebih besar. Ya. Tetapi yang sangat luar biasa, soal janji Allah sendiri. Nah, Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya nantinya akan lahir sebagai sebuah bangsa yang besar dan akan menjadi saluran berkat, ya, menjadi berkat bagi seluruh bumi. Maka, Bapak Ibu, kalau kita pelajari anak sulung dari Abraham ini, yaitu Ishak, menjadi sebuah pewaris janji, ya, dan Ishak, ya, yang sulung anaknya Esau, secara alami seharusnya dialah yang menerima tongkat estafet dalam sebuah keluarga seperti itu. Dengan kata lain seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, Esau ini punya warisan istimewa, ya. Bukan hanya sekali lagi berbicara tentang kekayaan, tetapi bagian dalam rencana kerajaan Allah, ya. Tetapi dari pembacaan tadi, Bapak Ibu, justru apa yang dilakukan Esau? Ia tidak menghargai hak kesulungan itu. Ia mau dengan mudahnya menukar, ya, hak kesulungannya itu dengan semangkok, kira-kira seperti itu, dengan makanan yang, ya, seperti itu. Kenapa? Karena alasan lapar. Karena lapar. Dan laparnya sesaat, hanya itu saja. Akhirnya apa? Dan cerita itu, ia rela kehilangan warisan kekal
demi memuaskan keinginan yang sementara. Itu kira-kira kesana tentang hak kesulungan Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mungkin tidak lagi hidup di bawah sistem hak kesulungan. Ya. Secara budaya. Tetapi saya mau menekankan di sini secara rohani. Ya. Kita semua orang yang percaya kepada Kristus itu adalah anak-anak Allah. Ya. Kita ini adalah ahli-ahli warisnya. Ya. Dan kita semua orang percaya itu telah menerima, Bapak Ibu, warisan rohani yang luar biasa. Apa warisan rohani yang kita terima itu? Berbicara tentang keselamatan, ya. Berbicara tentang damai sejahtera. Bicara tentang kuasa doa. Bicara tentang Roh Kudus. Bicara tentang janji hidup yang kekal. Ya. Itu warisan rohani yang luar biasa yang diberikan kepada kita, anak-anak Allah. Ya. Sebab itu Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu jangan sampai kemudian ditukar, dijual dengan sifatnya yang hanya semu, yang sifatnya hanya sementara. Ya, dalam membahasakan sederhana Bapak Ibu, kalau apa namanya, kita ini sudah menjadi ahli warisnya, ya. Keselamatan itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi bagian kita, sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Jangan lagi ada kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini, kenapa kita datang ke gereja? Supaya nanti saya masuk surga. Aneh kan? Kenapa Bapak Ibu melakukan ini dan itu kepada Tuhan? Supaya nanti saya masuk surga. Bapak Ibu tidak cocok dengan bagian ini. Ya, samalah dengan anak-anak kita. Ya, Mei ada. Ya, Mei kalau bersih-bersih rumahnya, apakah tujuannya supaya rumahnya itu, warisan itu nanti menjadi punya saya? Kenapa? Hah? Hah? Ya kan? Jangan salah, ya. Itu yang kadang-kala saya ditantang untuk berbicara tentang apakah kita orang percaya itu nanti kalau meninggal, kalau mati masuk surga. Ya, saya disuruh khotbah tentang itu Bapak Ibu ke depan. Ya kan? Loh, keselamatan dikasih sama Tuhan kepada kita. Tapi datang ke gereja hanya tujuannya supaya nanti masuk surga. Gitu kan? Lah itu punyanya. Warisan itu sudah diberikan kepada kita. Wajar karena itu punya saya, itu bagian saya, maka kita mengerjakan, maka kita melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Ya. Jangan lagi seperti anak sekolah minggu yang saya tanya, kenapa kamu pergi gereja? Karena saya orang Kristen, karena saya disuruh mama. Bapak Ibu, itu yang saya katakan, jangan melakukan sesuatu yang sifatnya legalistik. Ya, sebenarnya hari ini saya berbicara Bapak Ibu tentang mengapa banyak orang percaya hari-hari ini itu tidak melakukan, tidak memberikan persepuluhan. Sebenarnya itu hari ini temanya. Ya, bukan karena sebuah hukum. Ya, Bapak Ibu sedikit saya singgung. Ya, 450 tahun. Ya. Abraham itu sudah memberikan persepuluhan, ya kan?
Sementara Taurat itu, Bapak Ibu, hukum Taurat itu diberikan kepada Musa dalam kurun waktu 550 tahun. Ya kan? Bapak Ibu, jaraknya selangnya sangat-sangat jauh. 450 tahun itu Abraham itu sudah memberikan persepuluhan. Ya kan? Kemudian kapan masa ketika hukum Taurat itu diberikan kepada Musa di Gunung Sinai? Itu jaraknya 550 tahun, Bapak Ibu. Jarak yang jauh seperti itu loh. Ya, Bapak Ibu, apa yang ingin saya katakan kepada setiap kita? Ketika kita mengerjakan segala sesuatu, itu bukan berdasarkan karena sebuah hukum, ya, bukan sebuah legalitas kita, bukan sekedar sebuah ritual kita, tetapi sungguh-sungguh engkau kita kerjakan itu semata-mata karena bentuk cinta kita, bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa taat kita kepada Tuhan, sehingga itu kita mengerjakan. Itu respon kita. Tidak berbicara tentang nilainya berapa. Ya. Tetapi itu seharusnya yang mendasari bagi kita. Kenapa kita mengerjakan? Itu yang melandasi daripada kita. Nanti mungkin di sesi yang lain saya akan bicara tentang bagian itu, Bapak Ibu, ya. Tetapi Bapak sekali lagi bicara tentang di sini tadi, ya. Ini menarik kepada setiap kita. Sekarang sekali lagi tidak lagi kita berada dalam sebuah budaya sistem hak kesulungan tadi. Tetapi saya mengingatkan kepada setiap kita, secara rohani, kita semua orang percaya, kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, kita ini adalah waris kerajaannya. Keselamatan dikasih, damai sejahtera dikasih, ya, kuasa doa, janji hidup yang kekal, itu sudah diberikan kepada setiap kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, adalah apakah, ya, kita ini menghargai warisan itu? Apakah kita menghargai warisan rohani yang Tuhan kasih kepada setiap kita? Atau justru sebaliknya, tidak jauhnya dalam kehidupan kita, kita ini seperti Esau, ya, seringkali lebih tergoda untuk menukar anugerah besar itu dengan hal-hal yang kecil yang hanya memuaskan nafsu kita sesaat. Yang kedua, ya, mengapa Esau ini menjual hak kesulungannya? Ya, tadi diceritakan dalam pembacaan kita, Bapak Ibu, dia selesai dari ladang, dari berburu, kemudian pulang, melihat adiknya masak, posisinya si Esau sedang lapar, kemudian saking laparnya, dia pingin minta makanan kepada Yakub. Ya. Dan Yakub berkata, kalau saya mau beri kasih kepada kakak Esau, ada satu syarat. Apa syaratnya? Hak kesulunganmu berikan itu kepada saya. Ya, dan harus bersumpah. Kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu, apa yang menjadi jawaban Esau dalam pembacaan tadi? Dia katakan, sebentar lagi aku mau mati. Ya, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Sebentar lagi aku mau mati. Tak ada gunanya aku punya hak kesulungan. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, dari apa yang diucapkan oleh Esau di sini, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana hati, ya. Bagaimana kita bisa melihat pola pikir daripada Esau. Ia sungguh-sungguh menganggap remeh sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat suci yang Tuhan berikan kepada Esau.
Esau tidak melihat nilai rohani, ya, dari warisan yang telah diberikan kepadanya. Yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, hanyalah kebutuhan sesaat, ya, hanya kenyamanan sekarang, ya, hanya untuk memenuhi hasratnya saja. Itu yang ada dalam hatinya, ada dalam pikirannya Esau. Dalam zaman sekarang ini, Bapak Ibu, dalam masa sekarang ini, Esau ini adalah sebuah contoh bagi kita dari seseorang yang hidup hanya untuk sekarang, ya, bukan untuk masa yang kekal. Dan banyak orang, Bapak Ibu, yang lebih memiliki kenikmatan yang cepat dan instan, ya, daripada menantikan berkat yang jauh lebih besar dari Allah. Ini tipe-tipe daripada orang-orang masa kini, kira-kira begitu. Seseorang yang hanya hidupnya berpikir hanya pada sekarang ini, ya. Kumaha engke kumaha, nggak tahu yang mana didahulukan. Yang penting sekarang, nanti urusan lain, ya. Nah, inilah satu tipe. Sebenarnya sebuah kegambaran kepada kita seperti Esau. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16, Bapak Ibu, di sana Esau disebutkan sebagai orang yang tidak menghargai hal-hal yang kudus. Jadi ada sebuah peringatan kepada kita dalam Ibrani 12 ayat 16. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa masalah Esau sebenarnya bukan hanya soal lapar, tapi soal prioritas hati, keutamaan hati. Esau dalam hal ini, Bapak Ibu, gagal, ya, membedakan mana yang fana dan mana yang kekal. Esau lebih meletakkan harga yang tinggi pada makanan, ya, tetapi merendahkan, meremehkan nilai-nilai hak kesulungan, yaitu warisan rohani yang sangat penting di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur, bukankah, ya, kita juga sering demikian, seperti apa yang dilakukan Esau, ya? Ketika iman kita sudah mulai digantikan dengan sebuah kenyamanan, Bapak Ibu, ketika kehadiran dalam ibadah dikalahkan oleh kesibukan duniawi, ya, ketika prinsip firman Tuhan ditukar, ya, dengan kompromi karena tekanan sebuah hidup, sebenarnya ini tidak jauh berbeda, sama saja dengan kita menjual hak kesulungan kita. Dan tanpa sadar, Bapak Ibu, harus kita akui, tanpa sadar, ya, seringkali kita juga menukar panggilan itu, ya, anugerah Allah demi hal-hal yang kecil, demi juga sesuatu yang sifatnya sesaat. Kita diingatkan dari bagian ini, Bapak Ibu, ya. Kadangkala kita juga melakukan seperti Esau, ya. Kehidupan kita kadang-kadang seperti gaduh-gaduh, nggak jelas, ya. Mari kita belajar untuk belajar sesuatu yang sungguh-sungguh menghargai sesuatu yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, ya.
Waktunya beribadah, mari kita beribadah. Waktunya kita bekerja, kita bekerja. Ya. Semua ada waktu, semua ada masanya. Kenapa Bapak Ibu? Pada akhirnya nantinya kelak, ya, katanya pujian apa? Denyut jantung kita itu berhenti. Ya. Ada nyanyian seperti itu Bapak Ibu. Denyut jantung kita ada saatnya berhenti. Itu yang menakutkan. Ya. Kita tidak menghidupi apa yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu kita tidak hanya senang kita datang dalam sebuah acara rohani, ya. Tetapi lebih itu sudah bagus. Tapi saya berharap dengan sesuatu yang kita dapatkan, Bapak Ibu, ada sesuatu yang bisa merubah mindset kita, hati kita, pikiran kita, berkaitan dengan hal-hal yang rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Yang terakhir, menghargai warisan rohani dalam Kristus. Jika Esau adalah contoh seorang yang mengabaikan warisan rohani, maka kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, di dalam Kristus kita dipanggil untuk menghargai dan menjaga warisan itu dengan penuh kesadaran. Mari kita jaga itu dengan rasa syukur. Ya. Biarlah ketika Bapak Ibu katakan, ketika Bapak Ibu nyanyi dengan Tuhan, tak ada orang yang ikut, tak terpengaruh. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu tetap semangat. Kenapa? Dilandasi sebuah kecintaan, saya ingin, saya rindu. Kira-kira begitu. Ya. Sama dengan seorang hamba Tuhan, kalau jumlahnya penuh banyak, rasanya hebat, rasanya gitu kan. Enggak seperti itu. Kita belajar bagaimana kita bercermin dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu, ya. Artinya apa? Kita ingin belajar menghargai, menjaga sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat, sebagai orang percaya, siapapun kita memiliki hak kesulungan, ya. Rohani yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Esau. Ingat, melalui kematian Yesus, ya, melalui kebangkitannya, kita semua sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita ini ahli waris janji, ya, dan bagian daripada kerajaannya. Itu sudah diberikan, sudah dipercayakan kepada setiap kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17 Bapak Ibu dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah, dan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Dan apa yang saya baca Bapak Ibu, ya, itu bukan warisan yang fana, ya, bukan warisan materi. Tetapi ini adalah warisan hidup yang kekal. Warisan damai sejahtera, ya. Warisan sukacita dalam Roh Kudus. Dan janji kemuliaan nanti kelak kita akan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, nggak tahu ya Bapak Ibu senang atau tidak, tapi kalau saya melihat si Edis TV itu agak ngeri-ngeri kalau saya melihat. Saya menonton, artinya begini Bapak Ibu tak lakukan, tapi dia lakukan. Dan ternyata wadahnya itu adalah gereja. Ada banyak orang-orang yang kemudian dari J itu
berubah, ya, menerima Yesus. Dan pengajarannya luar biasa. Ya. Saya mendengar banyak dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, apalagi kita. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita, kita diberikan hak kesulungan oleh Allah kepada masing-masing kita percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai sekali lagi kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Esau. Dan sekali lagi, itu bukan warisan yang sifatnya fana, bukan warisan yang sifatnya semu, yang diberikan kepada setiap kita. Kenapa saudara nyanyi semangat? Kira-kira begitu ya. Kenapa Bapak Ibu berdoa semangat? Kenapa Bapak Ibu mengiring Tuhan semangat? Kenapa? Saya yang punya surga. Kira-kira begitu ya. Saya adalah anak-anak Allah. Nanti kita akan bersama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, jangan kemudian anak muda dijual murahan. Ya. Saya bersyukur tadi malam menghadiri pernikahannya siapa ya? Anak kita di sini binaan Bapak Pendeta dulu, si siapa? Tessa, ya. Tessa. Dia dapat orang Kupang, orang NTT Bapak Ibu. Ya. Saya senang kira-kira begitu. Pada akhirnya anakku juga ketemu jodoh, kira-kira begitu ya, mendapatkan jodoh. Sama-sama anak tunggal, kira-kira begitu. Yang laki anak tunggal, yang perempuannya juga anak tunggal, begitu ya. Dan saya tahu sedikit, akhirnya tahu tentang budaya dari pengantin itu, dari acara itu, sedikit tahu budayanya orang-orang NTT. Ya. Ada di sini orang NTT? Ada? Ada? Orang kita ini kalau acara pesta itu lebih, ya, baju kalau kita ini, ya, ini bisa berjut-jut kalau nama pesta. Kalau acara nasional biasa-biasa saja. Tapi kita kalau sudah pesta, wah, ini baju harus bagus. Tapi mereka, saya perhatikan, biasa-biasa saja. Ya kan? Bapak Ibu, saya nggak tahu lah, tapi ada sisi yang menarik saya yang saya belajar Bapak Ibu. Saya tidak ingin belajar tentang sesuatu, apa artinya semua itu. Ya kan? Tetapi ada sesuatu nilai rohani yang saya melihatnya tidak hilang. Di tengah-tengah zaman seperti ini, Bapak Ibu, yang tidak mudah, ya, tidak gampang. Tapi kita bisa melihat akhirnya, ujungnya nanti seperti apa. Ya, saya boleh senanglah sebagai bapak rohaninya, kira-kira begitu, sebagai pembinanya waktu dia ada di sini, Bapak Ibu. Tuhan pertemukan, ya, seperti itu. Jadi tak hilang. Jangan hanya anak muda, ya. Jangan hanya karena laki-laki atau karena perempuan atau karena harta, kita terlalu mudah untuk menjual kesulungan. Rasanya ini berbicara untuk anak muda. Tidak. Kita orang percaya juga sama. Kita pun yang sudah tua, jangan mudah Bapak Ibu untuk hanya sesuatu yang sifatnya sementara. Ya, mari kita sungguh-sungguh belajar mengutamakan. Supaya apa? Jangan sampai dalam perjalanan kita, Bapak, kemudian kita menjadi lemah. Karena ada orang-orang di sekitar kita yang sepertinya apa yang kita mau, apa yang kita harapkan itu tidak sejalan. Gak usah ngaruh. Ya. Kenapa? Karena kita punya sebuah prinsip. Saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan.
saya adalah ahli waris kerajaan Allah yang sudah diberikan kepada Tuhan. Makanya saya begini, ya. Bapak Ibu, kenapa orang tidak itu? Karena dia nggak ngerti karenanya EDIS-TV, ya kan? Karena nggak tahu. Sama dengan kita, kalau kita ngerti tentang itu, Bapak Ibu, maka segala sesuatu itu bisa dinomor sekiankan. Prioritas kita yang utama itu adalah Tuhan. Kenapa? Bisa jadi ada waktunya yang kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena itu kita harus waspada ya. Jangan sampai kita menukar anugerah yang kekal hanya dengan kenikmatan yang sifatnya sementara. Jangan sampai kita meninggalkan warisan surgawi, Bapak Ibu, hanya karena tergoda oleh sesuatu yang sifatnya sementara. Ya. Di kampung saya, anak mudanya sudah tak jelas. Ya, itu di kampung, Bapak Ibu. Sudah terjadi perkawinan campur. Ya. Entah anaknya majelis, sudah tak ngaruh. Ya. Dan untuk kumpulan ibadah juga anak muda juga sudah mulai enggan di sana itu. Ya. Bapak Ibu hati-hati. Kenapa? Karena seringkali dunia ini bagi kita menawarkan begitu banyak hal yang terlihat menarik. Kenyamanan, ya, kenikmatan sesaat, bahkan ajaran-ajaran yang palsu yang sering mengajarkan kita yang nggak baik. Jadi kita harus waspada ya. Mari saya ingin mengajak sebagai penutupnya Bapak Ibu, mari kita menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, melalui doa kita, melalui firman Tuhan, melalui perenungan kita, melalui persekutuan kita. Ya, mari kita taat kepada panggilan hidup kita. Tidak membiarkan dunia ini ya dengan segala ilahnya mencuri nilai-nilai kerajaan Allah yang kita sudah diberikan di dalam hati kita. Mari kita belajar untuk hidup juga dengan sikap hormat ya, sikap takut akan Tuhan ya. Dan kita menyadari ya, biarlah warisan ini adalah hasil dari kasih pengorbanan Kristus yang tak pernah kita akan sia-siakan. Jangan menjual hak kesulungan rohanimu demi apapun yang ada di dunia ini. Warisan kita dalam Kristus itu tidak bisa, tak ternilai. Mari kita jaga. Dan itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah bagi kita yang hidup di zaman ini. Tetapi itu bukan menjadi sebuah alasan. Biarlah siapapun kita, Bapak Ibu, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus bersemangat ya menjaga warisan itu. Biarlah Allah di tempat yang maha tinggi melihat akan setiap kita masing-masing bahwa kita adalah orang-orang yang serius, yang sungguh benar-benar kita ini menjadi ahli warisnya. Biarlah melalui kehidupan kita di zaman yang seperti ini, kita masih menjadi sebuah contoh teladan ya, dengan mewarisi nilai-nilai daripada kerajaan Allah. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama.